Apa saja amal-amal yang akan kita isikan di bulan yang agung dan mulia itu? Banyak sekali amal, kalau mau dihitung tak terhitung jumlahnya. Tapi kalau mau kita pilih amal yang besar-besar, setidaknya ada 5 amal. Mari kita siapkan, mari kita siapkan fisik mental kita untuk mengisi bulan yang penuh dengan ampunan, rahmat, maghfirah, barakah, itqum minan nar. Yang pertama kita isi bulan itu dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumus siyam. Siyam, padanan kata siyam adalah imsak. Imsak artinya menggenggam. Mari kita genggam tenggorokan sampai tidak menetes satu tetes air pun walaupun halal. Mari kita genggam mata tidak melihat yang haram. Mari kita genggam telinga tidak mendengar perbuatan maksiat. Mari kita genggam bisikan hati, lintasan pikiran senantiasa dijaga kecuali daripada yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sanggup menahan makan, menahan minum. Man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata palsu, tipu, dusta, bohong, wal amal bihi, siapa yang tidak meninggalkan perbuatan tipu, dusta, bohong, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak berhajat, Allah tidak akan berikan balasan fi ayyada ta'amahu, dia tahan makannya, wa syarabahu, dia tahan minumnya. Allah tidak berikan balasan karena dia tidak menahan lidah, mata, telinga, tangan dan kaki. Oleh sebab itu mari kita isi dengan siyam. Tapi ada sebagian manusia ini matanya bersih, telinganya bersih, lidahnya bersih, otaknya bersih, bukan karena dia tahan, karena memang dia tertidur pulas pagi, petang, siang dan malam. Ini perbuatan batil, ini perbuatan tidak benar. Adapun hadis yang mengatakan naumus shaim huwal ibadah, tidurnya orang puasa adalah ibadah, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ini hadis dhaif, hadis lemah. Hadis dhaif boleh dipakai untuk motivasi fadail amal, tapi hadis dhaif mau dipakai untuk motivasi tidur siang tidak benar. Ini merusak citra Islam. Segala semangat jihad dilakukan pada siang Ramadan. Kita mengenal ada yang dinamakan dengan perang Badar. Badar terjadi kapan? Badar terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Jarak antara Masjid Nabawi, jarak antara Al-Madinah Al-Munawwarah dengan lokasi perang Badar 150 km ditempuh oleh Sayyidina Muhammad dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan menunggang kuda, keledai, unta. Mereka berjihad fisabilillah pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Ramadan bukan bulan tidur siang, Ramadan bukan bulan santai. Terjadi perang besar, penaklukan Spanyol dipimpin oleh panglima perang bernama Tariq bin Ziyad. Dia teriakan Allahu Akbar. Kalau kalian serang, kalian akan mati syahid. Kalau kalian mundur, kalian akan mati konyol. Dan ditaklukkanlah Spanyol 7 abad lamanya. Penaklukan itu pun terjadi pada bulan suci Ramadan. Mesir mengabadikan kota dengan nama Ashir min Ramadan, kota 10 Ramadan, 10 hari Ramadan. Kaum muslimin di Mesir berhasil mengusir tentara Israel laknatullah alaihim ajma'in dari provinsi Ismailiyah. Kapan itu terjadi? Pada bulan suci Ramadan. Bagaimana dengan Republik Indonesia, negeri yang kita cintai, gemah ripah loh jenawi, untayan zamrud katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Negara tercinta Republik Indonesia. Apakah kita punya kenang-kenangan nostalgia dengan Ramadan? 17 Agustus 1945 itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Mari kita ingatkan anak kita, remaja kita, anak-anak muda kita yang membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah orang yang sedang berpuasa. Presiden Soekarno sedang berpuasa, Bung Hatta sedang berpuasa, yang menaikkan bendera sangsaka merah putih sedang berpuasa. Semangat orang berpuasa itulah, doa orang-orang yang berpuasa itulah yang membuat negeri ini merdeka. Kemerdekaan negeri ini berkat rahmat Allah yang maha kuasa,
Itu tertulis di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negeri ini ditegakkan atas nama Allahu Akbar, diteriakkan oleh orang yang sedang melaksanakan puasa Ramadan, bukan orang yang tidur lelap. Maka pengkhianatan terbesar terhadap ajaran Islam ketika tidak mengakui Allah di negeri yang diperjuangkan atas nama Allah. Amal kedua yang kita isi di bulan ini adalah qiyam. Yang pertama siyam, yang kedua qiyam. Di waktu malam, selama ini tidur lelap, pulas. Tapi di bulan-bulan yang sudah penuh dengan kehormatan, kemuliaan, rahmat, barakah dan ampunan, man qama Ramadan, siapa yang melaksanakan qiyamul lail Ramadan imanan wa ihtisaban, tidak ada yang diinginkannya melainkan ampunan dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dari dosa-dosanya yang lalu, yang lampau. Mari kita isi dengan salat tarawih, salat witir. Tidak bisa mengikut Nabi SAW. Rakaat pertamanya 2 juz 4 lembar surat Al-Baqarah, rakaat keduanya surat Ali Imran. Pada masa Abu Bakar Siddiq, kemudian pada masa Umar Ibn Al-Khattab, diangkatlah seorang imam bernama Ubay bin Ka'ab. Lalu bacaan itu dipersingkat menjadi 1 juz 1 malam dengan jumlah tarawih 23 rakaat. Maka di masjid yang kita cintai ini, masjid tertua di Pekanbaru, masjid ini menjadi saksi sejarah bahwa negeri ini didirikan atas nama Allah, didirikan atas nama masjid rumah Allah. Bukan hanya sekedar masjid yang mulia, tapi juga masjid ini tetap melaksanakan 1 juz setiap 1 malam Ramadan. Mari datang, ramaikan, isi malam-malam kita dengan tegak, dengan sujud, dengan tasbih, dengan takbir, dengan tahmid, dengan doa, dengan salawat. Jangan biarkan malam berlalu tanpa makna. Jangan biarkan malam berlalu dengan mata terpejam karena tidur panjang. Kita isi dengan qiyam, witir, tahajud, munajat, salat sunat qabliyah, salat sunat ba'diyah, salat sunat hajat, salat sunat istiqarah, salat sunat tasbih. Berbagai macam kita mintakan kepada Allah di malam-malam Ramadan. Amal ketiga yang kita isikan di bulan ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, syahrul Quran. Mari mulai kita perbaiki bacaan Al-Quran kita. Negeri ini negeri Melayu, bumi lancang kuning, identik dengan Islam. Islam adalah Al-Quran. Al-Quran menjadi pedoman hidup. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan, pedoman hidup orang beriman. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Imam Muhammad bin Idris yang lebih populer dengan Imam Syafi'i rahimahullah, meninggal tahun 204 Hijrah di Mesir, mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan sittuna marrah, 60 kali khatam. Yang mengaku bermazhab Syafi'i, jangan hanya fanatik mengaku-ngaku saja, ikuti amalan Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran. Imam Ahmad bin Ambal salat dari Isya sampai subuh, tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Ditanya oleh Imam Syafi'i, apa yang kau lakukan wahai Ahmad bin Ambal, wahai Ambali, apa yang kau lakukan? Imam Ambali menjawab, aku mengkhatamkan Al-Quran dalam tahajudku. Mari kita ukur diri kita dengan para ulama salafus saleh. Kita siapkan Al-Quran. Bila mata tak sanggup membaca huruf yang kecil, beli yang besar. Bila sudah mematam-hatam setiap tahun, beli Quran dengan terjemah. Terjemahnya sudah paham, beli tafsirnya. Terus anak menantu cicit andai tolan sahabat kita didik. Al-mahiru bil Quran, yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan dibangkitkan bersama malaikat. Tengok kiri kanan depan belakang atas bawah malaikat. Mengapa aku bangkit bersama malaikat? Mengapa aku bersama malaikat? Karena engkau mahir membaca Al-Quran. Walladzi yaqra'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta, terbata-bata, wa huwa alaihi syaq, berat.
Karena memang huruf Al-Quran tidak ada dalam huruf kita, tidak ada huruf Ain, tidak ada huruf Allah, tidak ada huruf Ta, tidak ada huruf A dalam bahasa kita. Dia berat, tapi dia tetap membaca falahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Pertama, pahala membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala tetap istiqamah, bersemangat membaca Al-Quran. Jangan pernah berkecil hati. Jadikan bulan ini target dari awal. Aku akan siam, saya akan qiyam, saya akan khatamkan Al-Quran. Amalan ketiga yang kita isikan di bulan ini, alternatif bagi yang tidak mampu untuk tegak berlama-lama, badan sudah tua, untuk membaca Al-Quran berlama-lama, mata pun sudah layu, untuk duduk berlama-lama, sakit kaki pun tiba. Maka ada amal yang tidak perlu duduk, yang tidak perlu tegak, tidak perlu membaca. Pejamkan mata, baringkan tubuh, ucapkan tasbih. Afdalu zikri, seafdal zikir la ilaha illallah. Adakah batasannya? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, uzkurullah, berzikirlah dengan Allah, zikran katsira, sebanyak-banyak zikir. Tapi kalau cerita banyak, kita merasa sikit sudah banyak, lalu kemudian merasa sudah banyak, tidak lagi beramal. Maka Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau membatasi zikir. Sebelum tidur mereka baca tasbih 1000 kali. Begitu disebutkan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, Alfu Uqdah, 1000 simpul tali, 1000 tasbih sebelum tidur malam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, saqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan hari kiamat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Perbanyak salawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi bi asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyiat, Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 tingkatan kemuliaan darajat di sisi Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, setiap kesusahan hati diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hidup diberikan Allah solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah jalan, diberikan Allah rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Perbanyak istighfar. Yang paling afdal sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca pada waktu subuh. Andai mati pada siang, tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga kecuali kematian. Andai dibaca pada waktu petang, mati di waktu malam, tidak ada perantara antara dia dengan surga kecuali kematian. Begitulah Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang banyak beristighfar, berzikir. Alladzina yadhkurullah, mereka banyak berzikir qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Diamnya fikir, geraknya zikir. Kalau mulutnya bergerak, yang keluar dari mulutnya zikir, bukan kesia-siaan, bukan kehampaan. Itulah orang-orang yang menghargai Ramadan. Tidak ada ghibah, tidak ada gosip, tidak ada namimah. Yang keluar dari mulutnya la ilaha illallah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kita dibangkitkan di hadapan Allah. Maka perbanyak zikir. Saudari-saudari, istri, anak perempuan kita yang tidak bisa puasa, mana keadilan Allah? Suami saya bisa baca Quran, suami saya bisa tahajud witir. Mana keadilan Allah? Allah Maha Adil. Anak perempuan kita, adik perempuan kita, istri kita, ibunda kita yang tidak bisa berpuasa, pesankan kepada mereka. Selesai salat Jumat ini, sampaikan kabar gembira kepada mereka. Ada amal yang lebih besar, ada yang amal lebih hebat. Apa dia? Antufariqad dunya wa lisanuka ratbun bi dzikrillah. Kau mati meninggalkan dunia, lidahmu dalam keadaan basah, bukan karena makan, bukan karena ghibah, bukan karena gosip,
lidahmu dalam keadaan basah bizikrillah, karena banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amal kelima yang terakhir, siyam sudah, qiyam sudah, Quran sudah, zikir sudah, ditutup dengan sedekah. Siapkan bukaan puasa untuk anak yatim, fakir miskin. Buatkan budget makanan 2 kali lipat daripada biasanya. Bukan untuk nafsu kita, bukan dijadikan bulan ini sebagai bulan kuliner, bukan untuk memperturunkan hawa nafsu. Seteguk 2 teguk air, sebutir 2 butir korma, hilanglah hawa nafsu. Mana hawa nafsu siang tadi? Hilang. Kita buat makanan banyak, berbagi kepada fakir miskin. Inilah yang akan kita bawa menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma akalta fa afnaita, yang kau masak banyak, yang kau makan banyak, fa afnaita, busuk menjadi sampah. Wa ma labista fa ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan ini sebagai Ramadan terakhir, kita jadikan ini sebagai bulan terakhir, kita jadikan ini sebagai hari terakhir, sehingga setelah hari ini kita akan mati menghadap Allah. Andai masih hidup setelah ini, berarti Allah masih perkenankan kita beramal saleh. Jangan lupa subscribe, like, and